Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Veta Kristi. Saya akan mempresentasikan bagian modul sales. Alasan kami memilih modul sales karena modul ini adalah salah satu modul yang sangat penting dalam proses bisnis UMKM, termasuk UMKM RH atau Omarinata Homemade ini. Dengan modul ini kita bisa mencatat seluruh aktivitas penjualan, mulai dari penawaran kepada pelanggan, konfirmasi pesanan, hingga pembuatan invoice dan pencatatan pembayaran. Selanjutnya kami juga sudah memasukkan data-data produk yang akan dijual. Seperti yang pertama adalah cilok bumbu kacang dengan harga penjualan 12.000, lalu cost-nya adalah 5.300, lalu setiap porsi memiliki isi 20 biji. Lalu yang selanjutnya adalah dimsum mentai dengan harga penjualan 20.000, lalu cost-nya adalah 10.050 dan setiap porsi memiliki 6 pieces. Lalu selanjutnya ada dimsum ori dengan harga 25.000, lalu cost-nya adalah 9.620 dan setiap porsi memiliki 10 pieces. Lalu selanjutnya ada tambahan chili oil atau topping dari 3 produk sebelumnya dengan harga 20.000, lalu cost-nya 500, dan ini adalah optional produk dari dimsum atau cilok. Lalu kami juga sudah memasukkan beberapa data pelanggan, seperti yang pertama adalah City Ice Need dengan jalan, lalu kota, negara, telepon, dan email dari pelanggan tersebut. Lalu ada Akbar Izumi, Glenn Kurniawan, dan Endah Celestia. Lalu alat penjualan, langkah pertama adalah input produk, lalu langkah kedua adalah tambah pelanggan, dan kami sudah melakukannya. Lalu yang langkah ketiga adalah penawaran. Dalam proses penawaran ini saya akan memilih salah satu pelanggan. Itu Akbar Izumi, lalu memilih produk yang dipesan, ori, lalu secara otomatis sistem akan menghitung totalnya seperti ini. Lalu setelah dikonfirmasi akan lanjut ke menu order sales, dan secara otomatis sistem akan membuat invoice-nya juga. Lalu setelah pelanggan melakukan pembayaran, kita bisa melakukan pencatatan pembayaran tersebut di dalam sistem. Lalu yang terakhir, sistem juga melakukan pencatatan pengiriman barang kepada setiap pelanggan. Lalu untuk laporan penjualan, setelah proses penjualan berjalan dan berhasil, kita bisa melihat proses penjualan di menu reporting dan bisa melihat produk mana yang paling laris, lalu siapa customer yang pembeliannya paling tinggi. Yang pertama ini adalah produk yang paling laris, yaitu cilok dengan bumbu kacang mencapai 62 pembelian. Lalu untuk customer dengan pembelian paling banyak adalah City Ice Need dengan 110 pembelian produk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Muhammad Egal Zainuri. Di sini saya ingin menjelaskan terkait pembayaran dalam studi kasus UMKM Omarinata Homemade. UMKM tadi kita ngambil dimsumnya. Ya, dimsum ini ya semacam jajanan asal Tiongkok gitu. Jenis-jenis kayak siomay, bakpao, dan lain-lain. Nah, menjelaskan terkait bagaimana owner melakukan pembelian bahan baku, semisal mereka memerlukan bahan bakunya habis untuk produksi gitu. Jadi bagaimana
melakukannya di Odoo. Nah, modul pembelian di Odoo ini bisa membantu efisiensi pengelolaan barang baku. Efisiensinya seperti apa itu kayak Odoo bisa mendeteksi saat bahan baku mulai menipis. Odoo bisa melakukan pembelian secara otomatis. Odoo juga bisa membantu untuk mengelola stok bahan baku itu sehingga produksi tidak terganggu. Lalu ada kontrol biaya supplier yang dimana semua transaksi pembelian, harga, performa tiap supplier memudahkan pemilik usaha dalam memilih vendor terbaik dan menjaga agar produksi tetap efisien gitu. Nah, proses pembeliannya ini mungkin saya akan mendemokan langsung dari Odoo ya. Pertama, di modul Odoo ini kita bisa melakukan pembelian bahan baku dengan menggunakan modul purchase. Nah, di sini terlihat ada beberapa transaksi yang telah dilakukan kayak P001, vendor larangan, bayarnya kapan. Lalu kita bisa melihat produk yang ingin kita beli seperti ayam, kecap asin dan lain-lain. Nah, terus kalau kita mau beli di mana gitu, kita menentukan vendornya, kita bisa melakukan melihat vendornya di order vendor. Nah, di sini tertera vendor yang biasanya dipakai saat melakukan pembelian oleh UMKM tersebut ini. Jadi ada pasar larangan, kadang melakukan pembelian online dan terus toko bergeser. Nah, untuk melakukan pembelian bahan baku, kita bisa lakukan purchase order. Nah, di sini kita tinggal new. Kita memilih vendor. Tokonya kita mau beli ke pasar larangan. Nah, terus order deadline, misalnya deadline-nya kapan? Saya taruh untuk hari ini aja. Expect arrival ini kira-kira sampainya kapan? Saya kasih Senin. Next, kita add product. Misalnya kita mau beli produk apa? Contoh produk yang kita lagi kosong. Saus tiram dan tepung tapioka. Ya, di sini tertera on hand yang UMKM itu miliki lagi kosong. Jadi kita berencana untuk melakukan pembelian bahan baku ini. Terus lalu kita melakukan confirm order. Selanjutnya kita melakukan receive. Receive ini berarti barangnya yang kita beli sudah datang. Jadi kita receive, validate gitu. Validate. Nah, setelahnya kita melakukan create bill. Nah, di create bill ini kita kayak mau melakukan pembayaran. Nah, dari sini kita lakukan pay, bank, manual payment, create payment. Nah, di sini statusnya in payment. Dalam status ini dari vendornya kita pergi ke accounting. Jadi nanti dari vendornya ini kita melihat kayak misalnya bills. Ini yang tadi kita pesan ID-nya 006 masih in payment. Kalau dari vendornya itu udah menerima uang masuk, nanti kita melakukan reconcile secara manual di sini. Reconcile. Contoh, ini pembeli ini 0 cash, taxnya 11, reconcile, bills, dan begitu in paid, udah terbayarkan. Nah, dari sini setelah transaksinya selesai, kita bisa melihat barang-barang yang kosong tadi udah masuk atau belum. Tadi saus tiram sama tepung ini udah 1 unit, sama tepung tapioka juga sudah masuk. Begini.
Nah, terus kita bisa melihat kayak valuation. Di sini ada history transaksi yang kita lakukan selama pembelian barang itu. Yang baru kita lakukan tadi yang ini ID-nya 06, tepung tapioka sama saus tiram. Ya, mungkin saja dari saya. Nah, tujuannya implementasi Odoo ini kepada UMKM ini dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Bisa lebih cepat, kesalahannya lebih minim, dan udah otomatis. Transparansi dan kontrol yang lebih baik. Semua data pembelian tercatat secara real time, sehingga pemilik usaha dapat memantau pengeluaran, ketersediaan stok, serta performa supplier, dan mendukung perencanaan produksi dan keuangan kayak perhitungan bahan baku, perencanaan produksi, dan pengendalian biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Presiden. Sini saya akan menjelaskan tentang modul inventory. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan kenapa seseorang memiliki modul inventory. Beberapa alasan tersebut diantaranya adalah: pertama, karena modul inventory membantu dalam mengatur stok bahan baku. Inventory mencegah kelebihan seperti pada contoh susah bahan baku dan alasan selanjutnya adalah untuk alasan efisiensi produksi. Modul inventory membantu seseorang mengatur porsi, dan yang juga dapat membantu pemilik UMKM untuk mengatur biaya dan manajemen. Pantau masa simpan. Selanjutnya adalah memantau masa simpan sebuah bahan atau produk yang tentunya dapat mengurangi kerugian yang terjadi akibat bahan eksploitasi. Alasan selanjutnya adalah integrasi penjualan. Dalam inventory, stok dapat otomatis berkurang saat Anda melakukan transaksi. Jadi setiap kali kita melakukan transaksi, stok yang diukur akan selalu diupdate otomatis. Kita perlu melakukan update manual. Alasan terakhir di sini adalah untuk kesiapan ekspansi. Modul inventory juga mempermudah mengelola stok saat seorang pemilik usaha yang membuka cabang atau memutuskan untuk menjual produk-produknya lewat reseller. Jadi sini adalah beberapa produk dan bahan yang digunakan dalam industri kasus kami. Ada bahan-bahan baku seperti daging ayam, dan topping seperti cipolle, ada produk seperti topping kacang, topping seperti daun bawang, produk yang mentai, dan juga ada kemasan seperti wadah makanan timbal. Di sini pada modul inventory kita juga bisa melihat berapa jumlah unit yang kita stok yang kita miliki. Saya akan mencontoh seperti produk ayam yang di stok yang tersedia sebanyak 7 unit pada yang memiliki 4 unit pada stok yang tersedia saat ini. Semua produk yang ada di sini bisa kita lihat. Bisa kita lihat dan kita update stok yang tersedia, berapa jumlah stok yang tersedia. Ini ada selanjutnya yang tentang apa saja fungsi modul inventory yang akan digunakan dalam sebuah bisnis. Fungsi inventory yang pertama, mengecek stok produk dan bahan baku yang sudah saya lakukan tadi. Yang kedua, selanjutnya adalah mendata tempat penyimpanan stok. Dapat memiliki beberapa tempat untuk menyimpan sebuah bahan atau produk. Pada modul inventory,
kita dapat menambahkan sebuah tempat penyimpanan seperti lemari. Jika sudah ditambahkan maka akan terdaftar sebagai salah satu tempat penyimpanan produk atau bahan baku yang digunakan pada selanjutnya adalah mengatur jumlah stok secara manual. Inventory juga dapat mengatur jumlah stok yang barang-barang yang tersedia secara manual. Sesuai di sini bisa melihat ada list bahan-bahan baku yang dibutuhkan pada UMKM sudah sekali. Kita bisa menambahkan stok baru. Kemudian bisa saya tulis atau kualitasnya jadi 5 unit. Selanjutnya adalah modul inventory juga dapat membuat laporan inventory. Dan ini adalah laporan inventory report. Di sini sudah bisa dilihat ada list dari bahan baku yang kita gunakan. Kita bisa menyebutkan menurut tanggal pembuatan stoknya. Jika ada kode referensinya bisa kita berdasarkan referensi, bisa kita sebutkan berdasarkan nama produknya, dan ada berdasarkan kuantiti dan terbanyak yang sedikit, dan ada total yang kita bisa melihat berapa nilai atau harga suatu produk yang tersimpan. Bisa juga kita urutkan berdasarkan mana yang value-nya paling rendah dan mana yang paling. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolom-kolom lain seperti jumlah kuantiti barang yang jual, stok yang tersedia, dan di sini ada unit value, harga per unit, description bisa kita berikan berdasarkan dari deskripsi produknya. Kuantiti bisa total dari powder mungkin cukup sekian dari saya mengenai modul inventory.